Halo, Assalamualaikum teman-teman Jajilogi, apa kabar? Doain pastinya pada sehat keluarga. Yes, kita kembali lagi berada di Glamour Auto Boutique. Dan hari ini di sebelah saya udah ada sebuah Toyota Land Cruiser 70 dengan konfigurasi 6x6. Wah, ini benar-benar saya tunggu teman-teman. Dan di video ini kita akan melihat ya, detail dari mobil yang menurut saya menjadi impian banyak overlander di seluruh dunia. Saksikan videonya. Jadi teman-teman, memang nggak salah ya kalau Land Cruiser seri 70 ini menjadi banyak impian orang untuk bisa digunakan overland. Mau itu yang di Indonesia atau di luar negeri, rasanya mobil ini emang menjadi top of the mind kalau kita mikirin sebuah kendaraan untuk overlanding. Nah, sebenarnya apa sih yang spesial dari Land Cruiser 70? Jadi Land Cruiser 70 ini, walaupun dia udah diproduksi dari tahun 1984, tapi hingga kini itu masih banyak digunakan oleh perusahaan untuk dipakai bekerja di lapangan, atau digunakan pribadi untuk misalnya bekerja, maupun juga untuk digunakan touring dan juga overland. Dari dulu sampai sekarang bentuknya kurang lebih seperti ini aja. Kelihatan old school banget, nggak seperti SUV lainnya yang udah modern bentuknya dan juga fiturnya. Kalau kita ngomongin Land Cruiser 70, sampai sekarang bentuknya tetap sama. Dari dulu kita ngomongin fiturnya, ya paling hanya fitur-fitur yang basic ya. Bahkan hitungannya udah basic banget. Kayak misalnya power window dan yang setara seperti itu teman-teman. Nah, kenapa hingga sekarang Land Cruiser 70 ini tetap dicari orang? Baik itu dia ya, untuk kerja ataupun untuk overland dan lain-lain. Karena di luar dari bentuknya yang tetap seperti itu, di luar dari fiturnya yang boleh dibilang nggak ada, mobil ini tetap menjadi salah satu mobil 4x4 di dunia yang paling bandel, paling badak, paling handal buat diajak kerja berat, bawa bobot berat, dan sejenisnya teman-teman. Itu dia ya, wajar akhirnya kalau banyak orang hingga kini yang, aduh kalau bisa punya mobil overland impian, sepertinya sebuah Toyota Land Cruiser 70. Nah teman-teman, kalau kita lanjutin ngomongin tentang sejarah dari Land Cruiser 70 dan juga variannya serta kurang lebih review secara detailnya, mungkin teman-teman bisa ngeliat di video saya sebelumnya yang covernya seperti ini dengan judul seperti ini teman-teman. Tapi kalau di video ini, saya ingin ngebahas sebuah Land Cruiser 70 6x6 yang dikeluarkan langsung dari sebuah perusahaan di Australia, yang mana ini boleh dibilang jadi salah satu mobil overland paling spesial yang pernah saya lihat langsung teman-teman. Yes, ini adalah Land Cruiser seri 70 keluaran dari Bosch Aluminium 6x6 yang dinamakan Ultimate Tourer. Nah, kita akan mulai dulu ngebahas dari bagian depan teman-teman. Buat bagian depannya yang paling jelas terlihat adalah bumper bawaannya yang udah diganti model bull bar seperti ini. Model bull bar yang mana kalau di Indonesia itu mungkin kebanyakan merek-merek yang dikenal seperti misalnya ARB atau TJM itu udah mulai populer dari tahun 90-an. Bentuknya dari dulu sampai sekarang kurang lebih seperti ini aja, paling cuma nyesuaiin aja sama lekuk dari mobil yang akan kita tempelin bumper bull bar ini. Nah, ini yang terpasang di mobil ini sebenarnya adalah bull bar optional dari Toyotanya langsung teman-teman. Jadi emang Toyota itu sebenarnya untuk di seri 70 dia mengeluarkan ada beberapa optional yang kita belinya udah bisa terpasang aksesoris tersebut, kayak misalnya bumper bull bar ini, lalu juga snorkel dan juga roof rack. Jadi itu emang udah keluaran dari Toyotanya teman-teman. Nah, masih ditambahkan winch, ini untuk winchnya pakai Ironman yang kapasitasnya itu 12.000 lbs ya, atau sekitaran 5,4 ton. Cukup sih buat bawa mobil ini, walaupun kita pakainya itu lebih buat yang overland aja ya, karena kalau mobil ini dipakai untuk off-road yang benar-benar ekstrim yang berat, 5,4 ton dari winch-nya itu rasanya jadi nggak cukup. Tapi kalau misalnya overland itu biasanya nyangkutnya lebih kayak ringan, nggak terlalu yang benar-benar ekstrim, jadi winch ini udah lebih dari cukup untuk ngebawa mobil ini.
Nah, kemudian teman-teman, kalau kita ngomongin mesin dari LC70 ini, sebenarnya sekarang di tahun 2024 itu udah ada varian baru yang menggunakan mesin diesel turbo 2,8 liter. Kurang lebih basicnya seperti yang ada di Fortuner, teman-teman. Tapi kalau di LC70 ini, karena ini tahunnya adalah 2023 ke bawah, dia masih menggunakan mesin yang turbo diesel V8 dengan kapasitas kurang lebih 4.500 cc. Mesinnya dia tenaganya sekitaran 202 HP, torsinya 430 Nm. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira mesin ini apa cukup ya untuk ngebawa mobil LC70 yang udah di convert jadi 6x6 dengan bobot yang udah pasti nggak akan enteng, apa masih cukup mesin ini? Jawabannya yes, masih cukup dengan catatan kondisinya memang sehat, teman-teman. Lagi pula nanti kalau misalnya kita membutuhkan torsi ya atau tenaga bawahnya yang lebih padat, selain dari kita bisa memainkan dari final gearnya atau dari rasio gearnya, kita juga masih akan terbantukan begitu kita pindah sistem 4x4 ke 4L, yang mana secara tidak langsung kita akan merasakan torsinya lebih padat, teman-teman. Nah, tapi walaupun mesin ini dibiarkan standar, untuk sistem pengeremannya ini dimodifikasi. Jadi untuk bagian boosternya, teman-teman, dan sistem dari keseluruhan rem yang ada di sini, ini udah di-upgrade menggunakan yang ada dari VX ya, atau LC200. Dia sama-sama menggunakan mesin 1 VD, teman-teman. Tapi kalau kita ngomongin sistem pengeremannya, itu memang dia lebih baik yang ada di LC200. Tentunya ini memang sudah ada juga beberapa modifikasi yang pada intinya dia untuk membuat pengeremannya bisa lebih optimal lagi dengan penambahan bobot yang ada di LC ini. Bismillah, assalamualaikum. Ya teman-teman, untuk interiornya, jadi sebenarnya walaupun kita lihat di luar mobil ini modifikasinya atau ubahannya udah luar biasa, tapi kalau untuk interiornya ini dibiarkan kurang lebih standar ya, tidak ada yang disentuh sama sekali. Nah, di luar itu pun kalau kita ngomongin interior dari Land Cruiser 70 hingga sekarang ini masih tetap kurang lebih ya kayak mobil zaman dulu ya teman-teman ya. Tidak banyak fitur, yang ada kita masih tetap merasakan tombol-tombol dan juga kelengkapan-kelengkapan yang kurang lebih kayaknya kita dari tahun 90-an tuh udah lihat di sebuah Toyota, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong, ini adalah varian GXL atau varian tertingginya dari Land Cruiser 70 yang ada di Australia dan juga di negara lain, teman-teman. Untuk yang varian tertingginya aja, itu fitur yang dilengkapi di mobil ini adalah power window dan central lock. Coba bayangin, itu sepertinya di mobil lain udah nggak dihitung fitur kali ya. Rasanya kayak udah jadi kelengkapan standar. Tapi balik lagi, karena mobil ini itu yang menjadi orientasi adalah kesederhanaan yang membuat maintenance-nya itu gampang, dia robust atau benar-benar badak. Jadi fitur ataupun kelengkapan yang ada dibuat memang sederhana, jadi nggak gampang rusak dan nggak menjelimet ya kalau kita ngerawat mobil ini. Jadi kurang lebih ya apa adanya ya seperti ini, teman-teman. Untuk transmisi, ini menggunakan transmisi manual 5 speed. Terus untuk transfer case-nya, dia juga standarnya atau yang model konvensional H2, H4, dan juga L4. Sementara di bagian tengah sini ada konsol box-nya yang boleh dibilang kayaknya seadanya banget ya. Tentunya dengan handbrake-nya yang masih modelnya manual atau tuas. Kemudian teman-teman, setirnya juga kayak kita ngelihat setir dari zaman Kijang kapsul dulu, bentuknya simple dan tidak ada tombol sama sekali. Bahkan satu hal yang benar-benar ngingetin kayak mobil zaman dulu adalah untuk panel AC-nya. Dimana pengaturannya ini kayaknya nggak beda juga ya, kayak kita lagi ada di sebuah Kijang pada era tahun 90-an dulu. Kurang lebih seperti itu bagian dalamnya. Lanjut teman-teman, jadi saya ingin ngebahas dulu untuk basic dari sebuah mobil Land Cruiser 70. Kalau kita ngomongin Land Cruiser 70, dia itu memiliki beberapa konfigurasi body maupun wheelbase ya, dari mulai yang pendek sampai yang panjang. Kalau modelnya yang seperti ini, di mana dia itu bodinya adalah double cabin dan belakangnya dia itu menggunakan bak, ini kita sebutnya Land Cruiser 79 atau LC79 atau VDJ 79 karena kode mesinnya yaitu 1 VD.
Nah, tapi di mobil ini dia itu udah di-convert, akhirnya dia yang tadinya 4x4 dengan double cabin menjadi 6x6 dengan tetap menggunakan double cabin, tapi bagian belakangnya menjadi jauh lebih panjang lagi, teman-teman. Nah, kita ngomongin 6x6 dulu. Jadi memang di Australia ini kebutuhan akan kendaraan 6x6 itu sangat ada. Peminatnya tidak sedikit, teman-teman. Buat apa? Ya salah satu contohnya untuk digunakan touring atau overland. Dari banyak produsen yang bisa mengkonvert dari 4x4 ke 6x6, salah satu yang terkenalnya adalah J-Max. Di mana J-Max itu dia menjadi salah satu partner kerjasama dengan Bosch Aluminium yang memproduksi atau memodifikasi mobil ini secara keseluruhan. Nah, jadi kalau kita ngomongin 6x6, itu sebenarnya apa aja sih yang diubah, teman-teman? Kalau kita ngomongin yang paling basicnya dulu adalah dari mobil yang tadinya hanya 4x4, itu dia di bagian kolongnya, persisnya di sasisnya itu dipotong. Setelah dipotong, dipasanglah sasis tambahan baru keluaran dari J-Max yang mana lebih panjang, teman-teman. Ini jadi lumayan ya, dari yang tadinya 4x4 menjadi 6x6 ini, nambahnya bisa sekitar 1 meter. Jadi itu dia, teman-teman. Nggak cuma gardannya aja yang mesti ditambahin lagi, tapi sasisnya ini juga lebih panjang lagi sampai ke ujung belakang sana. Makanya ya, kalau kalian lihat ini menggunakan kanopi yang cukup besar, di belakangnya masih ada sisa bak yang juga cukup luas, teman-teman. Itu dia, karena emang boleh dibilang dia jauh lebih luas dan jauh lebih panjang lagi untuk bisa mengangkut berbagai macam kebutuhan. Nah, sekarang teman-teman, kita akan ngebahas dulu untuk suspensinya dan juga ubahan menjadi 6x6 ini. Pertama ngomongin suspensi, jadi Land Cruiser 70 itu sekarang mau kita ngomongin yang single cabin, double cabin seperti ini, atau yang full body ya, SUV, itu sistem suspensinya sama. Di bagian depan menggunakan gardan solid dengan per keong atau coil spring. Sementara bagian belakang sama menggunakan solid axle atau gardan solid dan dia menggunakan leaf spring atau per down. Kenapa yang belakang tetap pakai per down? Karena ya mobil ini rata-rata digunakan buat kerja, jadi akan membawa beban berat sehingga untuk bagian belakang dia tetap mempertahankan per down, teman-teman. Begitu diubah oleh J-Max ini, dia sebenarnya nggak cuma ngubah jadi 6x6 aja. Jadi nggak sesimpel atau sesederhana nambahin gardan satu lagi dengan 2 buah roda. Enggak, karena sistem suspensinya juga ada yang diubah dan dioptimalkan. Pertama kalau ngomongin depan, jadi sama, dia tetap pakai gardan bawaannya yang solid axle, tapi untuk shocknya menggunakan king shock. Sementara untuk per keongnya di bagian depan juga dia udah di-upgrade lagi untuk tonase atau bobot yang bisa lebih berat lagi. Dan dari standarnya ini naiknya 2 inch, teman-teman. Sementara untuk bannya, di sini dipasang ban BF Goodrich ATKO2, ukurannya itu adalah 285/75 R17 dengan velg keluaran dari Method Race Wheels. Ini ukuran ban ini kurang lebih 33, teman-teman. Dibilang gede banget juga enggak, apalagi mengingat keseluruhan mobilnya ini gede banget. Tapi karena peruntukannya lebih untuk overland atau untuk touring, kita nggak perlu pakai ban yang terlalu besar seperti misalnya 35 inch ke atas. Jadi 33 ini udah dirasa salah satu ukuran yang optimal kalau kegunaannya untuk overland di mobil ini. Sementara buat bagian belakang, ini dia yang sangat menarik. Jadi pertama, mobil LC79 ini tetap datang dengan konfigurasi 4x4 atau 4 roda, teman-teman. Pertama, jadi sasisnya itu dipotong yang bawaannya. Persisnya dipotongnya ada di bawah kabin bagian belakang. Setelah dipotong, disambung, dikasih plat reinforce untuk penambahan kekuatan. Setelah itu kita akan mendapatkan sasis bagian belakang yang kurang lebih 1 meter lebih panjang dari sebelumnya. Setelah itu, ini nggak sesederhana tinggal nambahin 1 gardan lagi di belakang, teman-teman. Jadi kedua buah gardan di bagian belakang ini udah benar-benar diganti secara total ya. Sama keluaran dari J-Max juga. Dan yang saya suka, dia bentuk bonggolnya itu seperti diamond. Itu nggak cuma buat estetika aja, tapi juga secara kekuatannya bisa lebih oke lagi, teman-teman. Nah, kemudian satu hal yang menarik adalah gardan di LC70 yang untuk bagian belakang, ini dikenal dia itu kurang lebar, teman-teman. Jadi nggak sejajar atau rata dengan ban depan.
Biasanya banyak aksesoris atau aftermarket yang mana dia akan mengoreksi si track width ya atau lebar gardannya supaya bisa sejajar sama gardan depan. Nah, kalau di gardan ini sama, dia itu udah otomatis gardannya dibuat lebih lebar lagi sekitaran 10 cm supaya ban belakang ini keduanya bisa sejajar dengan depan. Nah, kenapa sih gardan di bagian belakang ini harus dibikin lebih lebar supaya sejajar dengan gardan bagian depan? Jadi dengan si bannya ini rata posisinya, pertama kalau kita pakai off-road, misalnya ngelintasi pasir atau tanah, dia itu untuk ngebuka jalurnya lebih optimal. Jadi kaitannya sama traksi teman-teman, dibandingkan kalau bannya tidak sejajar antara depan sama belakang. Kedua, dengan posisinya yang lebih lebar, ban belakang itu juga akan memperbaiki yang namanya stabilitas untuk di bagian belakang. Tahu sendiri kan, bagian belakang nih bobotnya akan pasti lebih berat dari depan nantinya. Jadi enak ya, dia udah dikasih gardan yang lebih lebar. Terus satu hal lagi yang menarik, jadi kit dari JMX ini juga ngubah yang tadinya bawaannya per daun diganti menjadi per keong atau coil spring. Nah, ini juga jadi pertanyaan, bukannya kalau pakai per keong ditaruh beban berat lebih ambles ya? Nah, dengan penggunaan per keong yang tingkat kekerasannya lebih tinggi lagi, dia itu maka akan lebih kuat lagi untuk menopang bobot yang ada. Jadi walaupun pakai per keong, tapi juga karena kita lihat di sini per keongnya itu depan belakang ya teman-teman ya. Jadinya dia untuk menopangnya juga bisa lebih kuat lagi ketimbang kita pakai hanya 2 buah per daun. Sekarang kita akan lanjut ngebahas untuk bagian setengah ke belakangnya teman-teman. Ini juga yang gak kalah menarik. Nah, kayak tadi di awal saya bilang, jadi mobil ini adalah paketan modifikasi yang dikeluarkan oleh Bosch Aluminium. Bosch Aluminium itu adalah produsen di Australia, sangat terkenal dengan spesialisasi membuat tray dan juga kanopi. Apa sih bedanya tray dengan kanopi? Kalau tray itu boleh dibilang adalah bagian bak dari mobil, jadi kurang lebih setengah ke bawah. Sementara kanopi ini yang bagian setengah ke atas ini. Kotak yang tertutup ini yang disebut dengan kanopi teman-teman. Kalau kita ngomongin ukurannya juga macam-macam, ada yang cuma pendek aja sedikit, ada juga yang full, tapi kalau yang di sini ini menggunakan yang ukuran 3/4 ya teman-teman. Makanya kalau yang 3/4 itu biasanya masih ada sisa baknya. Walaupun kalau di 4x4 gitu sisanya cuma pendek aja, tapi karena ini 6x6, sasisnya udah lebih panjang lagi, jadi sisaan baknya tetap hitungannya masih cukup panjang teman-teman. Kanopi ini teman-teman yang dikeluarkan oleh Bosch Aluminium ini sebenarnya boleh dibilang salah satu produk di Australia yang menjadi benchmarknya, salah satu yang terbaik juga dan menjadi impian banyak orang ya. Hitungannya untuk di sana pun juga jadi salah satu yang sultan nih untuk ukuran sebuah kanopi. Untuk kuncian dan ngebukanya ini tinggal kita tarik aja, habis itu kita puter, set. Nah udah kita angkat. Angkatnya juga gampang banget. Nah, kurang lebih dalamnya seperti ini. Jadi kalau kita ngomongin kanopi, ini sebenarnya nggak cuma Bosch Aluminium aja, tapi banyak brand-brand lain juga yang menggunakan sistem modular dan bisa dikonfigurasi teman-teman. Jadi isiannya apa, itu terserah kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau yang ada di sini, ini kebetulan konfigurasi yang di setnya adalah bagian yang kirinya atau yang lebih ke belakangnya. Ini ada drawer atau laci teman-teman, tinggal tarik aja ke sini. Ukurannya kalau dibuka lumayan panjang juga. Di dalamnya dia ada berbagai macam kebutuhan buat dapur ya untuk masak. Ini sepertinya sih, coba kita lihat. Ini karena kemarin yang saya tahu Glamor Auto Boutique dia mendatangkan mobil ini sekaligus juga dengan perintilan-perintilan buat kita campingnya ya. Oh ya, ini ada grill pan-nya atau buat kita masaknya nih. Oke, ini akan saya masukin lagi. Oke, kita tutup. Sementara yang bagian atas ini bisa kita taruh segala macam, mungkin kalau di sisi sini yang kaitannya sama untuk campingnya kali ya, entah taruh kursi lipat dan lain-lainnya. Ini yang atasnya dia ada shelf atau ada raknya lagi yang sama, bisa kita setel juga ketinggiannya. Dan ini semua bahannya kalau saya lihat aluminium ya. Dari rasa-rasanya aja sih dipegang nih udah kelihatan hitungannya enteng sih ya. Dan oke banget sih, build quality, laser cut dan juga
desainnya secara overall sih oke banget. Yang di sisi sebelah kanan ya teman-teman, ini yang juga sangat menarik dari sebuah kanopi yang boleh dibilang udah full sekalian diisi dengan untuk perangkat elektroniknya. Jadi di bagian sini, ini untuk kebutuhan elektrik atau kebutuhan listrik kita selama lagi camping. Ini yang bagian atas, ini ada keluaran dari Red Arc, ini adalah inverter, yang mana inverternya kapasitasnya 2000 watt. Dan ini modelnya inverternya yang pure sine ya. Biasanya kalau yang pure sine itu dia memang boleh dibilang listriknya lebih stabil dan lebih awet untuk digunakan di perangkat elektronik kita. Kemudian di bagian bawahnya, ini keluaran Red Arc juga, namanya Red Vision. Ini yang disebut dengan TVMS atau Total Vehicle Management System, di mana ini menjadi manajemen kelistrikan yang ada di mobil overland ini teman-teman. Dan untuk mengaturnya, ini di bagian atasnya juga ada Red Vision juga keluarannya, jadi udah satu paket istilahnya ya, walaupun bisa dibeli terpisah. Ini jadi dia bisa melihat untuk kapasitas listrik yang disimpan di mobil ini teman-teman. Ngecharge-nya bisa dari alternator, pengisian aki kan, berarti bisa juga lewat solar panel ada di atas, dia 150 watt buat solar panelnya. Dan bisa juga dia di-charge-nya atau diisi listriknya dengan nyolokin kabel AC gini. Nah, jadi banyak cara untuk mengisinya. Sementara apa yang diisi? Di balik sini dia ada baterai lithium, teman-teman. Ini yang menjadi sumber untuk kita menghidupkan atau nyalain kulkas, atau mungkin kita mau masak nasi pakai rice cooker, dan lain-lain. Ini kalau teman-teman lihat lebih dekat ke bagian sini, ini yang udah langsung kelihatan, misalnya sebelah kiri ini buat lampu ya. Nah, ini lampu yang di bagian dalam kabinnya. Ada juga lampu ini yang posisinya ada di luar untuk nyinarin sekitaran tempat camping mungkin. Terus juga untuk ngaktifin yang soket AC-nya, colokan AC ya. Terus ini ada yang buat tempat tidur di atas, buat oven, dan lain-lain. Pengaturannya cukup banyak di sini dan boleh dibilang sih sebenarnya nggak terlalu ribet ya. Hitungannya praktis sih, oke banget. Kemudian teman-teman, selain penyimpanan di bagian kanopinya, di sisi kanan masih ada tambahan untuk penyimpanan barang. Posisinya ada di sini. Nah, enak ya, praktis buat naruh sesuatu yang mungkin lebih kotor atau lebih boleh dibilang repot kalau ditaruhnya tuh naikinnya ke atas sini agak tinggi. Jadi biasanya kayak di bagian sini tuh kita lebih naro-naro yang sifatnya itu lebih untuk teknis kendaraannya. Kayak misalnya kita bawa recovery kit ya, kayak strap, apalagi yang udah lumpur segala macem, sakel-sakel, itu bisa kita taruh sini. Ya walaupun balik lagi sih, sebenarnya sih ya bebas aja ya, bergantung tiap orang aja pengen isi barang apa gitu. Nah, satu hal yang menarik teman-teman, jadi di kanopi dan juga tray ini, dia terdapat sistem penguncian yang mana boleh dibilang central lock ya, sistemnya ya. Jadi enak banget, kita tinggal sekali ngunci, dia udah ngunci untuk ke berbagai macam pintu. Kayak misalnya pintu untuk kanopinya, pintu ini, dan bagian-bagian lain. Jadi nggak repot, mesti ngunci satu-satu. Geser ke bagian belakang teman-teman. Pertama yang saya cukup takjub adalah sebenarnya mobil ini nggak cuma besar tapi juga tinggi ternyata ya. Ini ya posisi ujung baknya, pedal baknya cuma bak tipis saja ya. Kurang lebih tinggi dari pundak saya teman-teman. Jadi kayaknya untuk naik ke atasnya agak lumayan juga ya buat orang yang mungkin tingginya nggak terlalu tinggi. Nah, kita bahas untuk bagian dari yang paling bawahnya dulu. Jadi di paling bawah ini dia itu udah bawaannya dilengkapi dengan dudukan untuk winch, sekaligus juga untuk winch-nya. Selain untuk winch, dia ada juga tow hitch yang dipasangkan dengan tow ball. Jadi untuk kebutuhan kita knowing udah tinggal cantol aja ya. Apalagi kalau kita ngomong di negara seperti misalnya Australia, itu yang namanya knowing sesuatu tuh menjadi hal yang lumrah, satu hal yang wajar teman-teman. Jadi ini menjadi items yang wajib, boleh dibilang wajib ada di sebuah mobil 4x4. Selain itu masih ada juga dia untuk kita nyantolin sakel di kanan dan kirinya sini. Dan kalau saya lihat konstruksinya ini benar-benar heavy duty banget ya. Si dudukannya, si platnya ini untuk bisa
naroin segala macam perangkat ini itu benar-benar yang tebel dan juga terlihat sangat heavy duty sekali. Massive gitu rasanya ya, atau overspec gitu. Geser ke bagian atasnya, ada juga laci teman-teman di bagian belakang sini. Kunciannya sama bukanya dan sama-sama central lock juga kayak tadi. Dan begitu ditarik, lumayan panjang si drawernya ini, atau si lacinya. Dan bagian belakang ini, si lacinya bisa kita gunakan juga untuk menjadi meja ya teman-teman ya. Ini bisa kita tarik keluar untuk jadi meja untuk tempat kita mungkin mau motong bawang bisa, motong wortel bisa, dan lain-lain. Ini benar-benar multifunction banget. Di belakang sini biasanya ya ditaruhnya juga barang-barang yang mungkin berkaitan dengan teknis kendaraan juga, termasuk ini ada bawaan extension tangga. Jadi mobil ini kalau kita lihat ada tangganya teman-teman untuk naik ke rooftop tent. Ini juga konfigurasinya bisa kita sesuaikan atau kita rubah. Ntar kita tutup dulu. Nah, bagian sampingnya ini untuk lampu mundur, lampu rem atau stop lampnya. Desainnya agak kurang sih ya kalau buat saya teman-teman. Tapi ini nggak terlalu masalah karena nyesuaiannya sama selera. Mau ganti pun juga bukan satu hal yang sulit. Nah, di sebelahnya ini adalah tempat untuk kita ngisi bahan bakar. Bahan bakarnya adalah diesel teman-teman. Dan di mobil ini, tangki untuk bahan bakar dieselnya itu ada 2 dengan total 345 liter. Itu berarti kalau mobil ini diajak jalan-jalan jauh, kalau di Australia gitu kebayang banget ya, istilahnya dari ujung ke ujung tuh benar-benar ribuan kilo yang harus ditempuh, yang mana wajar kita harus punya stok BBM yang lebih dari cukup. Sementara untuk ngebuka bak ya atau tray-nya, ini kita bisa ngebukanya 3 arah atau 3-way. Pertama yang belakang, kedua yang samping ya teman-teman. Dan di Australia ini cukup lumrah model kayak gini, jadi kita emang bisa ngakses barangnya lebih gampang ya, karena dari tiap sisi kita bisa ngakses. Nah seperti ini. Kalau orang di satu sisi suka namain model gini tuh flat deck ya. Mungkin emang lebih tinggi, tapi setidaknya dia rata, nggak kayak pickup atau bak konvensional yang emang posisinya rendah, tapi masih ada bagian spakbor dari ban belakang ya, yang mana kadang-kadang tuh bikin jadi nggak bisa naruhnya praktis saja. Nah, buat di mobil ini teman-teman, bagian belakangnya ini adalah tempat untuk kita naruh ban serep. Ini sama, bisa dikonfigurasi juga. Jadi misalnya yang bagian kanan ban serepnya atau yang di bagian kiri ban serepnya, terus misalnya yang sebelahnya untuk jerigen BBM, atau misalnya dua-duanya ban serep, ini juga bisa. Dan itu cukup normal di Australia atau di berbagai negara yang emang overland ini cukup populer, yaitu ngebawa 2 buah ban serep. Ya kebayang kan, kita akan nyetirnya ribuan kilometer, ketemu gurun yang mana kita mungkin nyari kayak tambal ban gitu, susah kali ya. Jadi ya wajar kalau bawanya 2. Ini tangganya kayak tadi saya bilang, sama bisa dikonfigurasi juga, di style juga. Pada intinya emang kalau kita pakai kanopi dan juga tray ini, kita mempunyai kebebasan untuk bisa konfigurasi. Setupnya seperti gimana sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, lanjut ke bagian kiri, kita akan ngecek ya. Di balik kanopinya sini, dia diisi untuk apa aja. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Udah kelihatan ya kalau yang sebelah kirinya ini karena ada kulkas, jadi kaitannya lebih untuk yang kita kebutuhan masak-memasaknya. Ya, yang pertama akan kita bahas untuk kulkasnya. Jadi untuk kulkasnya ini adalah kulkas keluaran dari Bushman. Sama Australia juga, dan ini emang udah kulkas yang menjadi satu set ya, paketan yang lengkap dari Bosch Aluminium ini. Jadi emang kalau kita minat untuk beli mobil ini teman-teman di Glamour Auto Boutique, ya kurang lebih kita akan mendapatkan termasuk isiannya juga. Jadi ya sederhananya tinggal gas aja ya buat berangkat overland. Kurang lebih seperti itu. Coba kita buka buat kulkasnya. Nah, ini udah dingin. Udah dinyalain tadi dari sebelah kanan, saya sekaligus juga nyalain. Dan ini kulkas seperti ini tuh ya benar-benar kayak kita pakai kulkas di rumah ya. Maksudnya pendinginannya pendinginan
yang sama dengan kulkas yang ada di rumah. Bedanya sumber listriknya ini dari baterai lithium tadi yang saya bilang ada di sebelah kanan. Wah, asik banget teman-teman. Hitungannya sih cukup banget ya untuk kita gunakan overland. Hehehe. Nah, geser sebelahnya, ini juga sama perintilan yang berkaitan dengan masak-memasak. Pertama di bagian sini kalau kita tarik, nah ini ada kompornya, sama kompornya juga dapet, dan ini istilahnya udah paketan semua ya, walaupun kompornya belum dipasang. Kompornya adalah kompor listrik. Kok kompor sih? Kompor. Selain dari drawer atau laci ini masih bisa dibuka juga untuk kita misalnya naruh si kompor tersebut atau kebutuhan memasak lainnya. Ini benar-benar kuat teman-teman. Jadi walaupun ditarik keluarnya cukup panjang, bahkan ini masih bisa lebih lagi. Ini saya lihat dari konstruksinya ya, ini benar-benar heavy duty banget. Jadi kayaknya mau saya senderin juga nggak apa-apa nih. Jangan tapi. Oke, kita tutup dulu untuk bagian drawernya ini. Kita masukin lagi. Nah, kemudian bagian atasnya ini ada juga drawer yang mana ini lebih untuk kebutuhan bumbu-bumbu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Buat bumbu apa segala macam. Jadi kalau misalnya saya posisi dari sini nih, teman-teman. Saya tadi kan ngeluarin ini buat masak segala macam. Tinggal ngeluarin yang bagian atas ini aja ya. Untuk kita misalnya, aduh kurang asin misalnya kan. Ngambil garam dan lain-lain. Oke, kita tutup lagi. Ini ada beberapa perangkat lagi, kayak misalnya di atas ini ada oven. Ovennya juga kurang lebih sama ya. Dia berfungsi seperti oven pada umumnya yang kita temukan di dapur, teman-teman. Asik banget sih, aduh. Dan sama, karena ini bisa kita konfigurasi sendiri, jadi kita tinggal sesuaiin aja sama kebutuhan kita. Misalnya kita nggak mau pakai oven ini, ya udah kita tinggal pesennya yang tanpa oven. Misalnya bagian sini mau diganti untuk taruh barang-barang lain yang kaitannya sama masak, gitu kan juga bisa. Kemudian bagian sini, oh ini manual kulkas. Oh ini ada kipas. Ini kipasnya adalah kipas bawaannya terintegrasi ke tendanya teman-teman. Cuma karena tendanya dilipat jadi ini ya, taruh di bawah sini ya. Wah, overall sih asik banget ya teman-teman. Kalau pakai kayak gini tuh di luar dari kita bawanya bisa lebih banyak, lebih terorganisir. Di satu sisi kayak living our dream aja gitu, kayak menjalani mimpi kita gitu. Yang mana ini mungkin menjadi satu mimpi yang normal untuk para pecinta overland atau touring di outdoor. Kemudian teman-teman, di sebelah kirinya sini dia masih ada tempat untuk kita ngisi air bersih. Jadi emang kalau kita overland, kita camping, yang namanya pasokan air bersih itu benar-benar penting banget. Jadi kalau di kanopinya Boss Aluminium, dia nyediain tangki untuk air bersih, kapasitasnya 90 liter dan ngisinya dari sini. Sementara buat kita ngakses airnya, itu ada beberapa tempat, salah satunya di bagian belakang ada keran untuk kita kurang lebih mau buat kebutuhan bersih-bersih apa, itu tinggal kita kucurin aja ya kerannya, langsung cus keluar airnya. Ya teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu dulu untuk video kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ke Glamour Auto Boutique yang udah kasih kesempatan pertama untuk saya melakukan review ke Land Cruiser 79 yang dinamakan The Ultimate Tourer ini. Buat kalian yang mungkin pengen tahu lebih jauh tentang koleksi kendaraan yang ada di Glamour Auto Boutique, kalian bisa kontak aja langsung ke nomor WhatsApp dan juga ke Instagram yang ada di bawah sini. Yang pasti terima kasih buat kalian semua, ditunggu di video berikutnya ya. Semoga kita bisa bawa mobil LC79 ini untuk camping bareng. Dadah, Assalamualaikum.